بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Wabilkhusus karyawan dan pegawai PT DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair. Dari pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang akan membahas Al-Kabiratus Sadisatu wal Arba'un. Al-Kabiratus Sadisatu wal Arba'un. Dosa besar yang ke-46. Dosa besar yang ke-46. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala meletakkan dosa besar yang ke-46 adalah tasdiqul kuhani wal munajjim. Tasdiqul kuhani wal munajjim. Membenarkan dukun dan ahli nujum. Membenarkan dukun dan ahli nujum. Ahli nujum ini paranormal, ya. Orang yang suka meramal dengan bintang-bintang. Orang yang suka meramal dengan bintang-bintang. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkata, Qala Allah ta'ala, wa la takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. La takfu, janganlah engkau berkata, janganlah engkau bersikap, janganlah engkau melakukan sesuatu ma laysa laka bihi ilmun, apa yang Anda tidak memiliki ilmunya, apa yang kamu tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan itu, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu mereka akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Wahidi, berkata Al-Wahidi. Al-Wahidi ini adalah seorang ulama yang bernama Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Al-Wahidi, al-ma'ruf bi Al-Wahidi, terkenal dengan Al-Wahidi.
Beliau ulama yang hidup pada abad ke-5 Hijriyah. Yang hidup pada abad 5 Hijriyah. Dan beliau wafat pada tahun 468 Hijriyah. 468 Hijriyah. Beliau mengatakan qala al-Wahidi fi tafsiri qaulihi ta'ala. Al-Dhahabi berkata Al-Wahidi pada tafsir firman Allah Ta'ala, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Qala Al-Kilabi. Di sini Al-Wahidi dalam tafsirnya menukil seorang ulama, Al-Kilabi, mufassir, la taqfu bima'na la taqul ma laysa laka bihi ilmun. La taqul ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau berkata apa yang kamu tidak memiliki ilmunya. Apa yang kamu tidak memiliki ilmunya. Ini kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu, jangan berkata, jangan ngomong, jangan bicara. Ya, kalau kita tidak tahu, ya jangan bicara. Apalagi tentang permasalahan agama, tentang permasalahan akidah, atau permasalahan tentang ilmu ghaib, hal-hal yang ghaib, yang Allah tidak membuka ilmu ghaib kepada siapapun kecuali yang dikehendakinya. Wa qala Qatadah, dan juga berkata Qatadah, la taqul, yani la taqfu bima'na la taqul. La taqul sami'tu wa lam tasma' wa ra'aitu wa lam tara wa 'alimtu wa lam ta'lam. Jangan engkau berkata, ya, tidak boleh engkau berkata aku mendengar sedangkan kamu tidak pernah mendengar. Aku melihat padahal kamu tidak pernah melihat. Aku mengetahui padahal kamu tidak tahu, tidak mengetahui ilmunya. Ya. Tafsir ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya dari Qatadah. Wal ma'na, Al-Imam Al-Dhahabi berkata lagi, wal ma'na la taqulanna fi syai'in bima la ta'lam. La taqulanna fi syai'in bima la ta'lam. Jangan engkau bicara tentang sesuatu dengan apa yang engkau tidak mengetahuinya. Ya, jangan engkau bicara, jangan engkau mengatakan tentang sesuatu bima la ta'lam, apa yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan juga hati. Kenapa disebutkan ini semua? Karena ini adalah alatul ilm. Alatul ilm, alat-alat yang ada pada tubuh manusia yang diciptakan dan diletakkan oleh Allah Azza wa Jal untuk manusia bisa berilmu, agar manusia bisa berilmu. Makanya kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah digunakan untuk menuntut ilmu, apakah digunakan untuk mengetahui ilmu, apakah digunakan untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu dengan alat-alat tersebut, maka dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Al-Walibi, Al-Imam Al-Dhahabi berkata lagi, menukil perkataan Al-Walibi an Ibn Abbas, yang ia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yas'alullah al-ibada fi ma ista'maluha fi hadha zajar 'an an-nadhari ila ma la yahil wal istima'i ila ma yuhram wa iradati ma la yajuz wallahu a'lam. Abdullah bin Abbas berkata, Allah Subhanahu wa taala akan meminta, yas'alullah, Allah Subhanahu wa taala akan meminta al-ibadah kepada hamba-hambanya fi masta'maluha, pada apa yang mereka gunakan, yakni apa yang mereka gunakan terhadap pendengaran, penglihatan dan hati. Fi hadza zajrun 'anil nadhar,
Maka pada ayat ini terdapat zajrun. Zajrun ini artinya peringatan, ya, terhadap peringatan. Anin nazari ila ma la yahil, melihat apa yang tidak halal. Wal istima'i ila ma yuharam, dan mendengar apa yang diharamkan. Wa iradati ma la yajuz, dan juga keinginan. Iradah ini yang adanya di dalam hati, keinginan hati, ya, keinginan hati, maksud hati. Ma la yajuz, apa yang tidak diperbolehkan. Ini akan dimintakan semuanya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi pada kalimat inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, akan dimintakan pertanggungjawaban penggunaannya itu. Penggunaannya akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan ini adalah zajar untuk mata, ya, untuk penglihatan apa yang tidak halal, pendengaran apa yang diharamkan, dan keinginan hati apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin yang jadi pertanyaan, mengapa Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala meletakkan ayat ini yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36, ya, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, untuk menunjukkan bahwa membenarkan dukun dan tukang ramal atau ahli nujum ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar. Kenapa menggunakan ini? Karena ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, karena membenarkan dukun dan juga paranormal atau ahli nujum itu dengan as-sam'u wal basar wal fuad, dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan dengan hati, mendengarkan atau membenarkan dukun dan paranormal. Kemudian yang kedua, bahwa dukun-dukun ini berbicara tentang ilmu gaib yang sejatinya mereka tidak mengetahui. Yang sejatinya mereka tidak mengetahui. Sehingga dukun ini berkata tanpa ilmu. Berkata tanpa ilmu. Maka dukun ini pun akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini, dukun dan orang yang membenarkannya, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga menunjukkan bahwa begitu dalamnya kefaqihan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ya, kefaqihan pemahaman Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala terhadap ayat ini, bahwa di antara faidah dari ayat ini adalah dilarang dan diharamkan kita membenarkan dukun dan paranormal. Membenarkan dukun dan paranormal. Ya. Kemudian ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Adz-Dzahabi berkata lagi, wa qala ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Ini dalam surat Al-Jin ayat 26 27. Alimul ghaibi, yakni Allah. Alimul ghaibi yaitu Allah Azza wa Jal, Maha mengetahui yang ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan perkara ghaib tersebut kepada seorang pun. Ya, Allah tidak pernah dan tidak menampakkan perkara ghaib itu kepada seorang pun. Illa man irtadha min rasul, kecuali siapa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Dari kalangan para rasul. Ini pun
ya, para rasul tidak semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang gaib. Ya, hanya beberapa orang rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan perkara gaib. Termasuk diantaranya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditampakkan kepadanya perkara yang gaib. Di sana ada rasul-rasul yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan perkara yang gaib. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa perkara gaib itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya, hatta para nabi dan rasul, apalagi dukun dan paranormal. Maka berdasarkan dengan mafhum dari ayat ini menunjukkan bahwa dukun dan paranormal ini atau ahli nujum ini, mereka telah bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah lancang mengambil perkara-perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Makanya dukun dan paranormal atau dukun dan ahli nujum ini mereka berperang atau menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh hambanya itu, seorang hamba yang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan mereka. Kalau membenarkan mereka seperti kita membenarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan membenarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala berkata lagi, qala Ibnu al-Jauzi, berkata Al-Imam Ibnu al-Jauzi, ini dalam kitab beliau Zadul Masir, dalam kitab beliau Zadul Masir, ya, alimul ghaibi huwa Allah azza wa jalla wahdahu la syarika lahu fi mulkihi. Dialah Allah azza wa jalla saja yang tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Namun ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, menurut muhakkik atau peneliti kitab ini, ketika dirujuk dalam kitab Zadul Masir karya Al-Imam Ibnul Jauzi, di sana tidak ada tambahan walam yudhkar fihi qauluhu la syarika lahu fil mulkihi. Artinya hanya kalimat huwallahu azza wa jalla wahdah. Huwallahu azza wa jalla wahdah. Ya. Namun ikhwani fillah azinallahu iyyakum, perlu diketahui bahwa naskah kitab itu yang berada di tangan para ulama terkadang berbeda-beda. Ya, terkadang berbeda-beda. Baik secara makhtutat, apa makhtutat? yakni bersumber dari tulisan-tulisan tangan, atau yang sudah matbu', sudah dicetak. Dari dulu sampai sekarang, ya, sebuah keniscayaan kitab-kitab mereka pastinya ada berlebih dan berkurang, ya, bertambah dan berkurang, kesalahan dan kebenaran, ada kesalahan dan ada kebenaran, ya. Jangankan kitab tafsir atau penjelasan para ulama yang terjadi berlebih dan berkurang, ya, kesalahan tulis di sana sini, kesalahan cetak di sana sini. Kitab hadis saja, kitab hadis, ya, imma hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, atau kitab-kitab hadis yang lainnya, terkadang dari generasi awal pertama kali penulisnya yakni Al-Imam Bukhari sampai pada zaman kita sekarang ini terjadi perubahan. Terjadi perubahan disebabkan karena tashif. Apa tashif? Yakni kesalahan tulis atau kesalahan baca, kesalahan pendengaran dari orang yang menulis dan seterusnya. Ada tashif. Ya, makanya para ulama meneliti lagi kitab-kitab mereka. Mana yang benar, mana yang asli dari penulisnya, mana yang ada dari penulisnya. Itu terkadang terjadi perbedaan-perbedaan dalam penulisan kitab.
terjadi perbedaan-perbedaan dalam penulisan kitab. Seperti dalam kitab Sunan Nabi Dawud, kitab yang ada pada Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang Sunan Nabi Dawud dengan kitab para ulama yang lain terkadang berbeda. Ada hadis ini ternyata di dalam kitab yang lain tidak ada. Dalam kitab yang dipegang oleh para ulama lain tidak ada. Ya, di ulama lain ada hadis ini, ternyata dalam kitab yang lain tidak ada. Sehingga kita tidak bisa menyatakan oh ini terjadi kesalahan cetak, tidak. Terkadang memang berbeda. Ini seperti di antara contohnya di sini. Ya, tafsir Zadul Masir yang ada di tangan Al-Imam Al-Zahabi. Tafsir Zadul Masir yang ada di tangan Al-Imam Al-Zahabi. Berbeda yang ada di tangan peneliti dari kitab ini, Al-Kabair. Bahwa peneliti dari kitab ini mengatakan saya tidak menemukan kalimat la syarika lahu fil mulki. Sementara Al-Imam Az-Zahabi menambahkan di sini huwallahu azza wa jalla la syarika lahu fil mulki. Mungkin saja pada kitab tafsir Zadul Masir yang dipegang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berbeda. Terjadi tambahan di sana. Sementara pada muhakkik tidak ada tambahan atau mungkin tertinggal atau tashif dan lain sebagainya. Ya, maka kita tidak langsung segera memvonis oh berarti yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi ini kesalahan. La, tidak. Karena memang demikian tadi seperti yang dijelaskan. Kitab-kitab yang ada di tangan para ulama itu terkadang berbeda-beda. Ya, terkadang berbeda-beda. Manuskripnya atau nuskhahnya dan seterusnya berbeda-beda. Maka kita tidak bisa memvonis ini sebuah kesalahan. Namun adabnya seperti itu. Kami tidak menemukan, umpama kita meneliti ya jauh setelah Imam Az-Zahabi, kami tidak menemukan dalam kitab yang ada pada tangan kami tulisan ini. Ya, dan ini yang dilakukan oleh peneliti. Kami tidak menyebutkan, walam yuzkar fihi, tidak disebutkan di dalamnya qauluhu, perkataan Ibnu Jauzi la syarika lahu fil mulki. Sementara Al-Imam Az-Zahabi menukilnya ada tambahan di sana la syarika lahu fi mulkihi. Naam. Di sini tafsir Al-Imam Ibnu Jauzi, alimul ghaibi huwa Allah. Alimul ghaibi huwa Allah. Alimul ghaibi adalah dialah Allah azza wa jalla. La syarika lahu fil mulki, tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Fala yudhiru, tidak ada yang ditampakkan atau Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkannya. Fala yudhiru, yani Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkannya. Ai fala yutalli'u, tidak ada satupun orang yang ditampakkan ilmu ghaib oleh Allah Subhanahu wa taala ala ghaibihi, ya, atas ilmu ghaibnya. Tidak ada yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang pun atas ilmu ghaibnya. Alladzi la ya'lamuhu ahadun minan nas, yang diketahui oleh salah seorang dari kalangan manusia. Illa man irtadha mir rasulin, kecuali orang-orang yang diridhai dari kalangan rasul. Lianna dalila ala sidqir rusul ikhbarahum bil ghaib, karena dalil atau yang menunjukkan atas kebenaran para rasul adalah ikhbaruhum bil ghaib. Mereka mengabarkan kepada umat manusia ini tentang perkara-perkara yang ghaib. Tentunya mereka tidak mengetahui, karena kita ketahui bahwasanya para rasul itu adalah orang-orang yang jujur. Mereka tidak menyampaikan kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tampakkan yang ghaib, mereka menyampaikan apa adanya. Mereka menyampaikan apa adanya. Ini pun sesuai dengan keridhaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang terpilih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, ya, karamah yang ditampakkan kepadanya ilmu ghaib. Dan yang seperti ini setelah berakhirnya atau diwafatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi satu orang pun yang mendapatkan keistimewaan untuk ditampakkan ilmu ghaib oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini sudah sempurna. Maka barang siapa yang mengaku tentang ia mengetahui ilmu ghaib, apa yang diyakini oleh orang-orang sufiyah, zanadiqah, ya, bahwa mereka memiliki ilmu kasyaf, fahadha batil. Ya, ini batil, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengaku
memiliki ilmu kasyaf, ya. Sehingga ketika memiliki ilmu kasyaf, mereka bisa melihat takdir orang. Hadza batil. Ya, ini kata-kata dukun dan paranormal, ya, untuk memberikan informasi kepada pasiennya atau orang yang atau muridnya, ya, dengan kata-kata kasyaf. Padahal mereka mengetahuinya, akan ada datang hadisnya insyaallah, mereka mengetahuinya bukan dengan cara kasyaf, tapi dengan cara berita dari jin atau syaitan dari kalangan jin yang mencuri berita di langit, ya, bukan kasyaf, tapi ilmu dukun yang mereka tampakkan. Nah, karena tidak ada yang ditampakkan ilmu gaib kecuali hanya para rasul, para nabi dan rasul. Karena dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, li'anna ad-dalila 'ala sidqir rusul ikhbaruhum bil ghaib. Karena untuk menunjukkan kebenaran para nabi dan rasul itu adalah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara gaib. Dan para nabi ini menyampaikan jujur sesuai dengan apa yang ia ketahui tanpa ditambah dan tanpa dikurang. Ya. Wal ma'na, dan maknanya kata Imam Adz-Dzahabi, anna man irtadahu lirisalati ittala'ahu ala ma syaa min al-ghaib. Fa fi hadha dalilun ala anna man za'ama anna an-nujuma tadullu ala al-ghaib fa huwa kafirun. Wallahu a'lam. Dan maknanya kata Imam Adz-Dzahabi, bahwasannya orang yang diridhai lirisalah, untuk risalah, orang yang diridhai untuk menerima risalah, yakni para rasul, ittala'ahu ala ma syaa minal ghaib. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya sesuai dengan apa yang dikehendakinya dari ilmu ghaib. Dari ilmu ghaib. Ya, fa fi hadza dalilun, maka ini adalah dalil ala anna man za'ama, bahwasanya bila ada orang yang mengaku anna nujuma tadullu 'alal ghaib, bahwasannya bintang-bintang itu menunjukkan tentang perkara gaib, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ya, wallahu a'lam. Dan memang demikian ya ikhwah. Ya, dari mana bintang-bintang itu mengetahui ilmu gaib? Ya, dari mana? Padahal bintang-bintang itu makhluk, tidak bisa diajak bicara. Ya, bintang itu makhluk, tidak bisa diajak bicara. Kenapa manusia mengatakan, wah ini menunjukkan ilmu gaib? Makanya ini dikatakan kafir. Karena bintang itu makhluk. Karena makhluk-makhluk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya para rasul, manusia yang bisa bicara dan berakal. Sementara bintang tidak berakal, benda mati, dia bergantung di langit. Ya, dan itu bukan alat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar tentang ilmu gaib kepada manusia. Tidak ada nas satupun yang menyatakan bahwa bintang ini adalah alat untuk memberikan informasi kepada manusia tentang ilmu gaib. La. Maka barang siapa yang menyatakan demikian, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, bagaimana pengambilan dalil atau sisi pendalilan ayat ini? Mengapa Imam Adz-Dzahabi rahimahullah meletakkan pada dosa besar yang ke-46 ini, bahwa membenarkan dukun dan paranormal adalah dosa besar? Karena dukun-dukun ini atau paranormal atau ahli nujum, terkadang mereka mengaku dirinya mengetahui ilmu gaib. Mengetahui ilmu gaib, baik secara individu ataupun secara berjamaah atau kelompok. Ya, mereka mengetahui si fulan nanti pada tahun ini nasibnya begini. Si fulan pada tahun ini dia akan begini. Hadzal ghaib. La ya'rifu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya, atau mereka meramalkan tentang sebuah negara. Negara ini pada tahun ini akan begini. Negara itu pada tahun ini akan begitu, dan seterusnya. Hadzal ghaib.
Ya, bila ada paranormal atau ahli nujum mereka mengatakan demikian, maka mereka telah bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lancang. Meskipun mungkin terjadi kebenaran, namun kebenaran tersebut sudah diliputi oleh kebatilan karena mereka mendapatkan ilmu atau mendapatkan informasi tersebut bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuka kepada siapapun tentang ilmu gaib dan apa yang akan terjadi yang akan datang kepada siapapun, tidak pernah. Ya, kecuali hanya para rasul. Kalau mereka mengaku demikian, mereka telah lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah memberitahu kepada mereka tentang ilmu gaib. Ya, tentang ilmu gaib. Maka barang siapa yang menyangka demikian, dalilun ala anna tadullu ala al-ghaibi fahuwa kafir, maka barang yang menunjukkan atas ilmu gaib maka dia kafir. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Kemudian al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yakni apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang barang siapa yang datang kepada arrafan. Arrafan ini orang yang serba tahu. Artinya orang yang mengaku serba tahu. Apalagi terhadap perkara-perkara gaib. Ya, kita katakan paranormal, para tidak normal, ya, para tidak normal. Arrafan au kahinan atau dukun. Fasaddaqahu, lalu ia membenarkan apa yang dikatakan oleh paranormal dan dukun tersebut, bima yaqul, dengan apa yang ia katakan, faqad kafara, maka dia telah kafir, bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang telah diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Jami' As-Shaghir di nomor hadis 5939. Jadi ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang dekat dengan dukun, dekat dengan paranormal, atau mereka mempunyai dukun dan paranormal andalan untuk membimbing kehidupannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang demikian. Ya, dan jika kita membenarkan perkataan mereka, meskipun itu terjadi atau tidak terjadi, kita membenarkan saja, ya, terjadi atau tidak terjadi, maka kita telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh Rasulullah? Al-Islam. Yang diturunkan oleh Rasulullah adalah Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sunnah. Jadi telah kafir terhadap Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi berkata lagi, wa rawaina fi sahihaini an Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi في أثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا والله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب أخرجه البخاري في كتاب الآذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ومسلم في كتاب الإيمان عن زيد bin Khalid Al-Juhani.
Dan kami riwayatkan, jadi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mempunyai sanad. Yang sanad ini sampai kepada As-Sahihaini, dua kitab sahih, yaitu dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang Bukhari dan Muslim dengan sanadnya sampai kepada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Qala, dia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami pada salat subuh. Mengimami kami pada salat subuh. Fi atharis sama'i kanat minal lail. Pada bekas langit di waktu malam hari. Artinya apa? Di waktu malam telah terjadi hujan. Dan bekas hujan itu nampak di langit. Bekas hujan itu terlihat di langit. Fi ithris sama'i kanat minal lail. Ya, bekas hujan. Tentang hujan yang terjadi pada waktu malam hari. Falamman sarafa, ketika selesai, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, aqbala 'ala an-nasi biwajhi. Nabi memutar menghadap kepada manusia dengan wajahnya. Di sini yang diambil dalil oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, bahwa seorang imam bila setelah selesai salat disunahkan untuk berbalik badan menghadap makmum. Ya, seorang imam bila telah selesai salat disunahkan untuk berbalik badan menghadap ke makmum. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan inilah Al-Imam Bukhari mengambil istinbat, ya, disunahkan seorang imam menghadap ke makmum. Berdasarkan dengan hadis ini, falamman sarafa, maka ketika telah selesai, apa yang selesai? Salatnya, ya, salat subuh. Aqbala 'alan nas, Nabi menghadap kepada manusia, yakni berbalik badan menghadap kepada manusia, menghadap kepada para sahabatnya. Biwajhi, dengan wajahnya, jadi lurus ke belakang, ya, dengan wajahnya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, yakni para sahabat berkata, hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Berpagi-pagi dari hamba-hambaku ini ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Yani pada pagi ini maksudnya, kata Nabi. Yani pada pagi yang tadi malam itu turun hujan. Yang tadi malamnya itu turun hujan. Banyak hamba-hambaku yang dia kafir kepada, yang dia beriman kepadaku dan dia kafir. Dan dia kafir. Amma man qala, adapun orang-orang yang berkata setelah selesai turunnya hujan dan di pagi hari, dia berkata, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami atau kita diturunkan hujan berkat keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Berkat keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi. Maka itulah mereka orang-orang yang beriman kepadaku. Mereka lah orang yang beriman kepadaku. Wa kafirun bil kawakib. Sedangkan dia kafir kepada bintang-bintang itu. Ya, kafir kepada bintang-bintang itu. Wa amma man qala mutirna binau'in kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya kita dihujani atau kita diturunkan hujan ini disebabkan karena ada bintang ini, bintang ini. Fadzalika kafirun bi. Maka orang itu kafir kepadaku. Wa mu'minun bil kawakib. Sedangkan dia beriman kepada bintang-bintang itu. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini yang diletakkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah sebuah hadis tahdzir yang keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang percaya dengan bintang-bintang. Terhadap orang-orang yang percaya dengan perbintangan. Kalau bahasa kita itu astrologi. Dan bintang itu memiliki nama-nama yang mereka letakkan sendiri.
Ya, ada bintang Capricornus, bintang Scorpio, bintang Leo, bintang Libra, bintang Virgo, dan seterusnya, hanya perbintangan. Dan kebanyakan mereka itu beriman dengan itu. Hada kafirun. Jadi banyak manusia berpagi-pagi mereka beriman dengan bintang-bintang itu. Hada kafir. Maka ini adalah perbuatan kafir, beriman pada bintang-bintang. Ketika turun hujan, mereka berkata demikian, wah ini turun hujan disebabkan karena bintang ini, karena bintang itu, disebabkan karena ini dan itu. Fahada kafirun billah wa mu'minun bil kawakib. Mereka kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Fahada tahdzir, ini tahdzir, peringatan yang keras dari Rasulullah SAW, bahwasanya Allah telah menyampaikan tentang orang-orang demikian. Maka hadis ini sebenarnya mencukupi bagi kita sebelum kita membacakan apa yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi yang lainnya. Ya, mencukupi bagi kita bahwa jelas sudah membenarkan dukun dan paranormal atau ahli nujum adalah dosa besar. Namun di sini mengapa Imam Az-Zahabi tidak mengatakan mereka kafir kepada Allah? Padahal di sini ayatnya tegas mengatakan kafir. Karena memang ada sebagian manusia mereka tidak mengetahui dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini, ya, perbuatan-perbuatan kafir ini. Namun mereka tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari daerah Islam. Makanya minimal mereka terjebak ke dalam dosa besar. Dan sebenarnya ini dosa ya, termasuk dosa yang dosa-dosa yang paling besar, ya, dan tidak diletakkan yang paling akhir, ya, karena ini berkaitan dengan tauhidullah, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan, sehingga sebenarnya tidak diletakkan pada paling belakang, diletakkan di awal-awal karena berkaitan dengan keimanan seorang manusia. Namun dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di sini, qala al-ulama'u, al-Imam Az-Zahabi berkata, qala al-ulama'u in qala muslimun mutirna binaw'in kadha yuridu anna an-naw'a huwa al-mujid wal fa'ilul muhdithu lil matar sara kafiran murtaddan bila syak. Berkata ulama, kata Imam Az-Zahabi, berkata ulama, sesungguhnya seorang muslim mutirna, dia berkata, mutirna, kita dihujani atau kita diturunkan hujan ini dengan sebab bintang ini, dan dia bermaksud bahwa bintang tersebutlah yang mengadakan, yang melakukan, yang menurunkan hujan, ya, bukan Allah. Fasara kafiran, maka orang ini kafir, murtad, tidak diragukan lagi. Mengapa? Karena bintang itu makhluk, dia tidak bisa melakukan manfaat dan mudarat, apalagi menurunkan hujan. Kalau dia bermaksud bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, fahada murtad, maka ini keluar dari Islam, karena dia telah mengaku bahwa ada Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menurunkan hujan. Wa in qala muridan annahu alamatan nuzulil matar, kalau seandainya yang dimaksud adalah bahwasanya bintang-bintang tersebut adalah tanda-tanda turunnya hujan, sebagai tanda ukuran turunnya hujan. Wa yanzilul matar inda hadhihi al-alama wa nuzuluhu bi fi'lillahi wa khalqihi lam yughfar. Dan turun hujan ini disebabkan karena adanya tanda-tanda ini, ia menunjukkan tanda ini turunnya hujan, dan yang menurunkan hujan adalah memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka yang seperti ini tidak dikatakan kafir atau tidak dikafirkan. Karena memang masih banyak ya pada akhir zaman ini mereka yang masih meyakini bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Tapi terkadang kita bisa melihat tanda-tandanya, ya, berdasarkan dengan posisi bintang, berdasarkan dengan posisi matahari, posisi bulan, dengan adanya angin ini, angin itu, dan seterusnya. Terkadang kita bisa menandai ini akan turun hujan, ini akan turun hujan. Namun tetap kita tidak meyakini bahwasanya tanda-tanda ini secara mutlak yang memastikan akan turunnya hujan. Tidak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menurunkan hujan. Adapun tanda-tanda hanya sekedar tanda-tanda, bukan sebagai makhluk yang bisa menurunkan hujan. Jadi tidak dipastikan, tidak secara mutlak pasti akan turun hujan. Karena memang terkadang terjadi, muncul tanda-tanda akan turun hujan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujan. Terbukti terjadinya kemarau panjang,
Ya, dan pastilah ada tanda-tanda akan turun hujan, tapi ternyata tidak turun hujan. Lagi-lagi, yang menurunkan hujan itu hanya Allah. Tanda-tanda tetaplah tanda-tanda, tidak memastikan bahwasannya akan turun hujan. Ya, demikian. Tidak boleh kita memastikan oh ini tanda-tanda turun hujan, pasti akan turun hujan. Fahadha kafir, karena ini akan beriman kepada bintang. Waqtalafa fi karahatihi, dan Al-Imam Adz-Dzahabi berkata lagi, berselisih pendapat para ulama tentang makruhnya, dibencinya kita meyakini demikian. yakni meyakini tentang adanya tanda-tanda tersebut. Wal mukhtar annahu makruhun li'annahu min alfazil kuffar. Yang dipilih, yang rajih kata Imam Adz-Dzahabi, bahwasannya tanda-tanda tersebut, ya meyakini adanya tanda-tanda tersebut itu makruh, dibenci, karena min alfadzil kuffar, termasuk lafaz-lafaz orang-orang kafir. Apalagi kalau kita bisa meyakininya, ini akan terjebak ke dalam dosa besar. Wa hadza zahirul hadis, dan inilah ya zahirnya hadis. Ikhwani fillah, azinallahu wa iyyakum. Sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Ya, masih ada sedikit dari perkataan Al-Imam Adz-Dzahabi karena waktu yang terbatas. Ya, maka kita lanjutkan pada season yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.